Oh, aku bilang ya enggak dulu lah. Maksudnya jangan sampai Bunda ataupun orang di luar sana ngelihat jadi sepele kesannya. Kalau misal Ya? Ya untuk hari ini sendiri meluangkan waktu untuk Ya iyalah pasti namanya buat ini kan film pertama Kisha setelah dewasa ya. Kalau dulu kan masih kecil ya pasti support banget. Mudah-mudahan ini awal langkah untuk karirnya Kisha. Kamu mau jadi apa sebenarnya? Mau nyanyi? Main semua film? Semua. yang bisa dilakuin. Esa ini berarti film horor pertama ini bicara ini. Iya, film horor pertama yang tayang. Yang tayang ini. Gimana guys? Kalau ibarat ini apa namanya? Proses pengalamannya kayak gimana sih? Seru, Selama syuting. menegangkan juga, traumatik juga. Karena dari judulnya aja Siksa Neraka yang sudah pasti adegannya banyak disiksanya gitu. Dan membawa apa ya? Kenangan tersendiri sih. Karena ini juga film pertama dan mungkin terakhir yang orang berani bawain tema soal neraka di perfilman gitu. Karena siapa yang berani? Karena biasanya orang bikin film ada inspirasi. Ini nggak ada inspirasi, dari mana kita tahu neraka gimana bentuknya segala macam. Tapi dengan kerennya Om Anggi dan juga di company berani ngambil ini. Dan alhamdulillah juga aku masuk di project ini. Ya jadi bagian dari sejarah lah, sejarah perfilman Indonesia. Bawa ke sendiri penasaran nggak sih dengan udah nggak sabar pengen nonton? Ya pasti ya, karena kemarin pas proses syutingnya kan aku sempat ikut tuh. Dan itu juga adegan kebetulan pas aku datang yang di neraka kan. Wah sampai segitunya nih kayaknya bakal keren banget sih. Dan kemarin aku udah lihat trailernya juga cakep banget sih, keren banget. Mudah-mudahan sih filmnya bisa diterima sama masyarakat. Minimal berapa Kak? 1 juta 2 juta minimal. Bonusnya 5 juta. Bonusnya 5 juta. Iya. Mudah-mudahan bisa lebih dari itu. Ada wejangan khusus nggak sih sebagai orang tua untuk Tadi saya bilang wejangannya jangan berbuat maksiat. Kalau untuk Sholat. ya kalau itu udah pasti. Kalau untuk karirnya ya semoga lebih konsisten lagi, kembangin lagi aktingnya. Jadi mudah-mudahan Kisha bisa jadi artis yang multi talenta lah. Semua bisa nyanyi, bisa akting, bisa apalagi Kak? Semua bisa pokoknya. Ya politik apapun semuanya lah, bisa semua. Esa berarti kamu berani nonton film horor tuh emang berani? Kalau Mohon maaf, ini alumni perfilman tahun 90 Nggak, berapa? kebetulan kalau aku pribadi memang nggak suka film drama cita-citaan. Aku dari kecil itu adalah idolaku Susana. Jadi emang aku sukanya film horor. Tapi kalau ini sebenarnya bukan horor sih ya Kak ya. Kalau Dibilang horor, enggak, dibilang thriller, ada horornya. Jadi banyak genre lah yang menyatu di film ini gitu. Drama ada, thriller ada, horor ada, gore-nya juga ada gitu. Nah berarti ini awal pas ditawarin film sendiri pas diskusi sama Mama ini kayaknya close banget ya berarti ya, udah nyambung ya. Nah. Kan Mama kan suka horor katanya gitu. Enggak, dia sih ngomongnya gini, ya biar kamu juga sadar katanya gitu. Nggak, jadi sebenarnya di film ini Kisha itu ada 3 proyek waktu itu. Ada 3 film yang nawarin Kisha. Kebetulan karena memang jalan cerita ini bagus, kakak nanya, Bun yang mana ya? Ya udah kayaknya kamu ambil ini aja karena ini Ceritanya emang fresh bagus. gitu. Ceritanya fresh. Berarti kalau untuk Kesa sendiri tantangan tersendiri ya kalau bicara untuk pembawaan film horor. Selama ini kan percintaan lah. Oh iya. Pasti. Untuk horor sendiri ini Nah masalahnya gini, Kisha ini dari kecil penakut. Iya. Nah, Tapi alhamdulillah itu. tahun ini udah 4 film horor dapatnya. Iya. Alhamdulillah. Jadi Kisha ini dari kecil tuh penakut. Dulu waktu kecil dia pernah syuting sinetron, ada adegan pocong. Itu dia sampai nggak berani take. Padahal dia udah jelas udah lihat orangnya siapa, pemerannya siapa, dia lihat sendiri make upnya. Cuman karena dia penakut, makanya pas ini kamu harus berani. Tapi lagi syuting yang lain takut ya kan? Sama takut juga. Emang penakut. Jadi alhamdulillah malah buka pintu rezeki dari ketakutan itu. Justru. Tapi kalau bicara untuk harus sendiri Kesa ini nih untuk film ini sendiri kan udah berapa kan sih dan ini pengen tercapai sampai musik untuk film kayak gimana sih? Kalau mungkin targetku di perfilman ya, yang aku pengen sampai bisa main film biografik sih. Ya, film biografi itu film-film susah atau film-film yang mengangkat memang kisah nyata gitu. Misalkan kayak kemarin Buya Hamka, terus ada Habibie Ainun kayak gitu. Sampai bisa di titik itu. Berarti lebih pengen nyoba acting seperti halnya kayak Vino atau gitu. Iya, ya role model aku itulah kalau di acting. Alasannya kenapa sih? Kalau nggak Om Vino, karena Zara Ardian, karena mereka benar-benar into the character gitu. Yang contoh kalau Kareza ya di Habibie Ainun,
maksudnya dengan perbedaan jauh umur ya, dan perbedaan zaman juga. Terus juga mungkin bisa dibilang juga untuk intensitas ketemu dan ngobrol sama yang Habibie almarhum juga kayaknya nggak terlalu sering, tapi bisa menyamai dari segi gestur, ekspresi, tone suara gitu. Makanya bener itu di karakter. Kalau untuk action sendiri guys, Action kebetulan saya kaku orangnya, ya tulang kaku semua, jadi kayak kalau action bahaya takut patah. Nggak bisa berantem. kalau Bunda sendiri nih supportnya kayak gimana nih untuk sang anak sendiri nih? Mau dari kecil sampai sampai sekarang. Kalau support sih dari kecil nggak usah ditanya, kalau support mah yang pasti nomor satu gitu kan. Ya aku selalu ngedukung apapun yang dia lakuin selama itu baik dan selama itu nggak macem-macem, kayak neko-neko ya silakan. Yang pasti aku selalu berdoa buat karir dia. Nggak cuma sukses di dunia, harus sukses di akhirat juga kan. Amin. Walaupun Kauki kan kita tahu nih, kakak pribadi sendiri lagi dalam persoalan sebuah rumah tangga juga nih. Gimana kak? Kasih supportnya sambil sekali support anak juga gitu. Justru karena ada ini aku bisa lebih support dia lagi gitu. Yeah. Kalau mungkin kalau dulu kan lebih banyak waktu sama suami keluar kota, bisa nemuin dia keluar kota. Kalau sekarang aku bisa lebih, Bun aku temenin dong gitu. Aku ada waktu gitu. Jadi ya kalau dia kan sambil biar bundanya nggak galau, jadi diajakin kerja sama dia, diajak temenin dia. Makin eksis tuh. Waktunya lebih banyak ya. Dan untungnya udah pada gede anak-anaknya, jadi giliran kita ini yang anak-anak ini yang support Bunda gitu. Tapi kisah sebagai anak support anak ke orang tua seperti apa sih kalau kamu sendiri? Ya support secara mental, ya biasa Bunda sih kalau mau sama Bunda ya ajak belanja, itu udah paling support tertinggi itu, ajak belanja ke mall itu udah support banget kalau buat Bunda. Pasti happy dia. Belanja baju, tas, sepatu, apa. Yang penting Bunda happy ya. Yang penting Bunda happy. Aku selalu bilang sama Bunda mau habisin duit aja habisin sama Bunda. Aku nggak takut miskin. Kak, kamu sendiri terpecah nggak sih konsentrasinya gitu pada saat seperti ini gitu? Oh enggak. Mungkin itu juga bentuk profesionalitas aku ya sebagai public figure gitu bisa dibilang. Ketika memang ada masalah rumah tangga atau keluarga gitu yang nggak menjadikan itu jadi masalah di pekerjaanku gitu. Jadi udah bisa misahin dua hal ini lah antara real life sama kerjaan. Intinya number one Bunda. Bunda. Tapi ibaratnya setelah ada Bunda sendiri terkena apa ibarat kena musibah biasa ada ya udahlah Ah. nggak usah lagi deh kayak Nikah gitu. Aku sebenarnya santai dulu, enggak dulu sih. Nah justru ada masalahnya kisah dia betah di rumah. Iya, saya betah di rumah jadi jarang keluar. Biasa gitu, biasa dia kalau misalnya habis syuting atau kemana, dia bisa kabur dulu kemana gitu baru pulang nih. Kalau ini sekarang dia habis acara, habis kerjaan pasti langsung pulang. Dia lihat yang penting bundanya di rumah aman, tenang, damai, udah dianya tenang gitu. tapi kalau untuk Bunda sendiri untuk pasangan ibarat udah nggak usah nikah lagi atau udah Oh, aku bilang ya enggak dulu lah. Maksudnya jangan sampai Bunda ataupun orang di luar sana ngelihat jadi sepele kesannya. Kalau misal tiba-tiba cepat ada orang baru, aku nggak mau gitu. Karena Bunda juga butuh healing gitu. Bunda juga butuh pembiasaan lagi kan, butuh pembiasaan kegiatan lagi yang biasa begini, sekarang berubah kebiasaannya. Sekarang lebih fokus ke aku, ke Sakinah, ke Nasya, ke Miro gitu. Jadi kalau untuk urusan lawan jenis, aku nggak mau melarang. Tapi kalau untuk nikah lagi ntar. Ini juga belum. Kenapa sih Kauki maksudnya beda banget Kauki. Karena juga Kenapa belum. sih aku nggak ngerti? terlihat lebih ceria gitu? Kenapa ya kak? Nggak tahu. Karena dibawa happy sih. Emang Ya, itu keluarga aku- cuek begitu kali ya. Maksudnya bukan cuek dengan ini. Kita nggak selalu memikirkan masalah gitu. Maksudnya ada masalah tapi nggak dipikirin terus. Jadi Justru aku kalau ada bawa- masalah bawa kita santai aja. Iya. Jadi aku juga ngabisin waktu sama anak-anak. Ya udahlah mau apa lagi yang kesedihan apa lagi sih, udah anak-anak udah pada gede, udah pada nerima semua, udah pada ngerti, udah pada bisa support bundanya ya. Nggak apa yang harus aku galauin gitu. Ikut-ikut kajian juga ya Kauki ya? Kenapa? Ikut-ikut kajian Sebenarnya- juga. Kalau kajian memang sebenarnya aku suka ikut kajian. Gitu. Cuman kemarin kan memang sempat nggak ikut. Dan sekarang aku memang balik lagi ya cari ketenangan di semua lah dari barengan anak-anak, ketenangan batin, dari segi agama gitu semua sekarang sih. Dan aku selalu bilang intinya jangan takut. Karena Allah juga pasti nyiapin rezeki buat Bunda gitu. Bunda sendiri ibarat udah mulai apa sih aktivitasnya gitu. Atau mungkin lebih kayak gue pengen coba dunia dagang kah atau
Bunda mau bisnis ya, Bun? Ada, insya Allah aku mau bisnis juga, udah mulai. Terus mau syuting lagi nggak boleh sama Ijal. Jangan. Bahaya kalau Ya begitu. pokoknya karena itu dia bilang kalau misalnya syuting kan kisi aja waktunya habis di syuting. Kalau misalnya aku syuting lagi, ya itu kasihan adik-adik yang lain gitu. Kalau dia selalu bilang gitu. Karena Bunda umur 41 pun masih bisa bersaing kecantikan sama peran-peran lain. Kasihan yang lain. Jadi Bunda jangan masuk lagi. Iya. Jangan deh. Ya, Ngomong-ngomong soal ya. fashion juga terlihat lebih muda nih Kak Oki. Fashion Bunda. Oh ini saya yang nyuruh kalau ini. Daripada pakai gamis kan kayak ibu-ibu, mending ini anak muda dikit. Enggak, emang aku aslinya begini. Emang aku sehari-hari tuh emang senangnya kaos celana jeans gitu. Jadi emang bukan dibikin sengaja terlihat lebih muda, memang itulah aku. Dan mungkin kalau sekarang ya karena aku sudah bisa berdamai dengan keadaan, jadi lebih ini aja gitu. Jadi katanya denger pengen Kapolri itu gimana sih Kak Oki? Aduh udah nggak mau ngomong itu. Dadah. Komunikasi mungkin Bunda, komunikasi. Kenapa? Komunikasi baik, sekarang sudah membaik, sudah baik. Kalau masalah laporan silakan tanya yang bersangkutan, ya kan? Apa? Aman banget. Karena aku juga bukan orang yang pendendam sih. Bukan orang pendendam, cuman yang pasti saya ingatkan kalau macam-macam sama saya atau sama ibu saya berhadapan dengan saya langsung sini. Nah intinya kalau komunikasi udah baik, jadi mungkin kalau kemarin ada pihak mungkin nggak ngerti lah, ada pihak-pihak yang bikin panas, tapi sekarang alhamdulillah memang udah baik. Karena kan udah sama-sama dewasa. Jangan sampai Udah bikin anak ricu. lah gitu. Jangan sampai ricu cuma karena orang ketiga yang nggak jelas ini loh. Asal usul dari mana, ini siapa gitu, tiba-tiba Ya. nongol di TV. Siapa dia? Orang kenal juga kagak gitu, tapi ngomong bisa seenaknya. Dia Jadi nggak terlalu pusing. kalau kita sekarang ya, aku sudah bilang komunikasi udah baik, ya sebaik juga untuk anaknya. Gitu. Karena aku nggak mau nanti anak-anak, terutama Miro gitu kan, ngelihat orang tuanya harus berantem atau apa gitu. Jadi ya doakan saja yang terbaik. Kalau sekarang ya udah doain aja terbaik, ya kan? Tapi semuanya pengen cepet keluar nggak sih? Aduh pengen cepet banget sih. Yaudah, saya mau ke atas dulu. Mau ke atas.